Pembangunan sentra tenun Jembrana yang bertujuan untuk melestarikan serta tempat memasarkan kain tenun khas Jembrana ke masyarakat, serta juga memasarkan produk oleh-oleh khas Jembrana. Pembangunan sirkuit all-in-one sebagai tempat terpadu atraksi budaya dan wisata, artinya sirkuit ini tidak hanya sebagai tempat mengepung saja, tetapi seluruh atraksi budaya lainnya, termasuk festival-festival yang akan menjadi kalender pariwisata Jembrana. Yang diharapkan mengembangkan industri pariwisata seiring dengan dibangunnya jalan tol yang menghubungkan Bali Barat dengan pusat kota Jembrana. Bagi tenaga kerja di Jembrana, seperti pelatihan spa, bahasa Inggris, bidang perhotelan, dan lain-lain, diperuntukkan untuk memenuhi peluang kerja di luar negeri, sampai-sampai pemerintah Jembrana memberikan subsidi untuk keberangkatan para pekerja ini. Ya, menuju Jembrana bahagia, itu tagline kita. Saya sudah melakukan penandatanganan fakta integritas dengan kepala desa, seluruh kepala desa yang ada di Jembrana dan Lurah, gitu ya. Apa bunyi fakta integritas itu adalah kepala desa itu adalah menyediakan atau mempersiapkan anak-anak muda yang ada di desanya yang siap untuk bekerja menjadi tenaga kerja luar negeri, gitu ya. Tanggung jawab pemerintah adalah mendidik. Kita didik, kita latih di BLK kita. Hari ini saya juga punya program menyapa desa, datang ke desa-desa. Saya sisihkan waktu saya sore hari dari jam 7 sampai jam 9. Saya kumpulkan anak-anak muda di desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya sapa anak-anak muda saya di situ dan saya bangkitkan semangatnya untuk juga bagaimana bisa bekerja. Baik itu bekerja di dalam negeri maupun juga bisa bekerja di luar negeri. Kita sudah sediakan fasilitasnya, kita punya BLK yang sangat luar biasa, memadai. Dan hari ini sudah kita berangkatkan semuanya, gitu ya, yang sudah pergi. Kenapa harus mereka berangkat? Nah, ini yang saya maksud tadi adalah, program kita adalah, kalau saja saya bisa memberangkatkan anak muda, 20 anak muda saja, yang bisa bekerja ke luar negeri. Mohon izin sekali saya sampaikan bahwa, seandainya mereka dapat gaji, dan bisa menyisakan penghasilannya mereka 5 juta atau 3 juta yang dikirim balik kepada orang tuanya. Nah, ini akan menjadi dahsyat sekali buat Jembrana. Hari ini coba bayangkan, kalau setiap Banjar, saya punya program satu Banjar minimum 10 tenaga kerja yang bisa kita berangkatkan anak muda kita ke luar negeri. Kalau satu Banjar dia berangkat 10 terjadi. Dan setiap bulan anak muda ini mengirim uang 3 juta saja. Pulang kembali ke rumah, ke Banjarnya. Ke orang tuanya, ke pacarnya, kepada istri atau suaminya. Berapa uang yang beredar? Ada 30 juta uang. Setiap Banjar.
Saya punya banjar 221 banjar. Kalau ini terjadi, uang akan beredar 30 juta kali 221. Bayangkan, apa jadinya Jembrana? Pasti ekonomi akan bergerak. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana juga mengeluarkan beberapa program. Salah satunya Jembrana Berbagi, yakni program BAAS atau Bapak Bunda Asuh Anak Stunting, di mana program ini menyasar anak-anak stunting yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapak Presiden kita menginstruksikan bahwa kita mulai tahun 2024 ini harus menangani stunting secara serius dan juga kemiskinan ekstrim yang secara serius begitu ya. Bagaimana caranya stunting itu bisa zero begitu. Saya sebagai bupati tentu tidak mau angka stunting itu tinggi. Kita melakukan intervensi, penekanan, penurunan. Sehingga dalam waktu dekat sudah mencapai bahwa dari 16% sudah menjadi 6% begitu ya. Dan target saya hari ini adalah bisa menjadi 2%. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengurangi stunting secara ekstrim itu, kita mendirikan yang disebut dengan sudah ada surat edaran bupati, begitu ya, surat keputusan bupati, bahwa setiap pejabat Kabupaten Jembrana adalah sebagai bapak ibu asuh stunting, gitu ya. Dan kita sudah menjadwalkan, karena kita memberikan bantuan setiap hari Jumat, kita datang, 2 kali Jumat kita datang, ya, untuk ke tempat anak-anak stunting. Kenapa kita nggak titipkan? Kenapa kita tidak mencoba orang tuanya kita panggil begitu ya? Kita tidak mau itu. Saya sebagai bupati menekankan kepada seluruh pejabat turun langsung, cek langsung, mapping langsung, biar jelas. Yaitu jelas itu dalam arti tahu betul intervensinya sehingga tepat. Apakah ini memang keluarganya juga termasuk juga kurang mampu, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana pekerjaannya, sehingga dia ketahui. Hari ini potret itu sudah ada. Pertama kita sudah turun dan nanti di minggu Jumat ke depan kita turun lagi. Karena asupan gizi yang kita berikan kepada anak stunting keluarga ini adalah bekal 1 minggu atau bekal 2 minggu yang kita kasih. Nah ini hal-hal yang kita lakukan, itu ya, yang disebut dengan program BAAS Kabupaten Jembrana. Bantuan yang disalurkan berasal dari iuran pribadi secara sukarela dari pimpinan OPD dan swasta. Program ini ditargetkan berlangsung 6 bulan untuk selanjutnya akan rutin dipantau dan dievaluasi perkembangan anak. Bupati Tambah juga fokus terhadap lansia miskin. Bupati mengeluarkan program Boga Tresna Warga yang berupa bantuan makanan siap saji yang diperuntukkan bagi lansia yang kurang mampu sehari 2 kali. Program ini merupakan salah satu cara pemerintah Kabupaten Jembrana untuk membahagiakan lansia terlantar. Banyak sekali di Jembrana ditemukan baik di kota maupun di desa lansia yang hari ini yang tidak mampu. Yang kita tangani hari ini adalah 367 lansia. Memberikan asupan makan 2 kali makan gitu ya, makan siang dan makan sore begitu. Nah ini sudah kita lakukan, sudah menjadi program kita dan sudah lakukan hampir 1 tahun sudah kita lakukan dan tahun ini juga akan berjalan terus gitu ya. Dan volumenya juga menambah terus begini. Nah inilah hal-hal yang bisa kita kerjakan hari ini. Orang tua yang lansia yang tidak mampu inilah bagian daripada keluarga kita, keluarga Jembrana. Kita turun, kita aktif, kita memberikan hadir di situ di tengah-tengah mereka, memberikan support, memberikan rasa semangat begitu. Tapi walaupun dalam bentuk yang sederhana, hanya nasi bungkus, tetapi dengan kehadiran kita mereka menjadi lebih semangat.
Tercatat program ini telah membantu kurang lebih 367 lansia dari kakak miskin. Program ini juga sekaligus mendukung pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan. Masih banyak peluang dan strategi yang telah disusun oleh Bupati Jembrana Inengah Tambe dan Wakil Bupati Jembrana Igede Patriana Krisna guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana dan guna mendukung terwujudnya Jembrana Emas 2026. Pembangunan serta program-program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, tiada lain untuk kepentingan dan mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia. Saya rasa marilah saya hari ini sebagai bupati tiada henti berbicara setiap kali ketemu dengan masyarakat, perangkat desa, termasuk juga pejabat-pejabat yang hadir di Kabupaten Jembrana. Saya selalu sampaikan pada kesempatan yang baik gitu. Dan terus terang saja saya juga sudah sampaikan kepada beberapa menteri yang sudah hadir di Kabupaten Jembrana, termasuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang sudah sempat hadir di Kabupaten Jembrana. Saya sampaikan juga seperti itu. Sehingga akhirnya mudah-mudahan ada dukungan yang luar biasa untuk Kabupaten Jembrana. Mari seluruh masyarakat Jembrana, ayo kita berdoa kuat menjadi satu kesatuan untuk menuju Jembrana Emas tahun 2026. Kita sambut Jembrana Emas tahun 2026. Salam bahagia.